dibawa ke langit, kemudian diminta setiap pintu langit, karena setiap pintu itu setiap langit itu ada pintunya. Dan langit ada berapa lapis? 7 lapis. Terus masuk, terus naik sampai ke langit mana? Ke-7. Lalu Allah berfirman, kembalikan kepada hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan dia, dan kepada bumi aku akan kembalikan. Akhirnya dikembalikan lagi, dan dikembalikan kemana? Ke bumi. Lalu kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kemudian kata beliau, la tuftah abwabus sama lil kufar. Pintu-pintu langit tidak dibuka untuk orang kafir. Ya'murullahu ta'ala an tu'adruhul mu'min ilal ard ba'da an yuktab kitabuhu fi illiyin. Rohnya orang yang beriman Allah perintahkan supaya dikembalikan ke bumi setelah ditulis dalam kitab illiyin. Adapun rohnya orang kafir akan dibuang begitu saja. Ya. Istinasun mayit bi julusis salihin inda qabri hina dafan. Seorang mukmin, jenazah seorang mukmin merasa senang dengan keberadaan orang-orang saleh di samping makamnya, Pak. Makanya disunnahkan kalau kita sudah menguburkan seorang mukmin muslim, jangan langsung pergi. Disunnahkan kita duduk dulu di situ, mendoakan. Iya. Dan kesalahan banyak di antara kita, Pak. Banyak di antara kita itu ketika berada di menghadiri perkuburan tuh pada berdiri gitu. Terus pas selesai dikuburkan, masing-masing berdoa sambil berdiri juga. Kata Syekh Masyhur, ini tidak sesuai sunnah. Yang sunnah itu mereka yang mengikuti jenazah, ya, setelah dikuburkan duduk. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiri. Nah, ini akal Islam. Sukan dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, "Idza dafantumuni faaqimu haula qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqsam lahmuha." Apabila kalian telah menguburkan aku nanti, diamlah sejenak di sisi kuburanku selama seseorang menyembelih unta dan membagi-bagikannya. Kalau orang Arab itu, Pak, ngeberesin unta itu cepat. Satu unta bisa diberesin buat sama mereka nggak sampai 15 menit. Mati, bagi-bagikan. Ya. Maka disunnahkan setelah kita menguburkan mayit seorang mukmin, kita duduk di sekitar kuburannya dan masing-masing berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Supaya dikuatkan ia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, dan waktu itu telah selesai dari menguburkan jenazah seorang Ansar. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini, dan mohonkan supaya ia kuat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sekarang dia sedang ditanya, kata Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnahnya demikian, ya. Jadi ketika telah selesai dari menguburkan jenazah, maka hadirin duduk, lalu kemudian masing-masing mendoakan mayat, ya. Kemudian dhaqtatul qabr
himpitan liang kubur. Ketahuilah akhi, setiap mayat pasti akan merasakan himpitan kubur, pasti itu. Hatta orang beriman. Ya. Namun untuk orang yang beriman disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani, himpitan kubur itu seperti apa? Yes, halus seperti dekapan seorang ibu pada anaknya. Tapi untuk orang kafir berat. Himpitan kubur itu menghancurkan tulang belulangnya, kata Rasulullah SAW. Ya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, inna lil qabri dhaghbah, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'ad bin Mu'adz. Kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur, pastilah yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Nabi SAW, yang waktu beliau meninggal dunia itu Pak, arash saja guncang. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, kata Rasulullah. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, arash Allah guncang. Ya, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Karena memang kematian orang beriman itu Pak, ditangisi orang langit dan bumi Pak. Sebab dalam ayat Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit tidak akan menangisi mereka, tidak pula bumi. Lalu kemudian ya, ada seorang sahabat, seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'." Langit tidak menangisi mereka orang-orang kafir. Apakah berarti langit akan menangisi orang yang beriman? Kata Ibnu Abbas, "Na'am, iya." Karena setiap mukmin, kata Rasulullah, memiliki pintu di langit yang di situ naik amalan-amalan salehnya. Maka ketika mukmin itu meninggal, pintu itu tertutup. Ya, maka langit pun menangis. Mukmin memiliki tempat yang dia beribadah kepada Allah di bumi. Ketika bumi itu, mukmin itu telah meninggal dunia, apa yang terjadi? Tempat itu sudah hilang. Bumi pun menangis, kata Ibnu Abbas. Cuma kita nggak tahu gimana menangisnya langit, Pak. Ya, nangisnya langit bukan dengan hujan, bukan, hanya Allah yang Maha tahu. Demikian yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian akhul Islam azani Allah wa yakum, kata beliau, akal mayit akan dikembalikan di alam kubur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW dzakara fattan al-qubur faqala Umar aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am kahayatikumul yaum. Faqala Umar bifihi al-hajar. Rasulullah SAW menyebutkan tentang malaikat yang akan memfitnah mayat yang ada di kuburan. Itu malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Umar bertanya, apakah akal kita saat itu akan dikembalikan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, sama persis seperti kalian sekarang. Kata Umar, namun saat itu mayat ya tidak bisa bicara. Iya, mulutnya disumbat batu, maksudnya tidak bisa apa? Bicara. Jadi akal Islam ini wajib kita imani. Ya, akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan Munkar dan Nakir. Tentang apa? Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, siapa nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Semua akan ditanya, Pak. Hatta orang kafir.
Adapun orang yang beriman, Allah berikan kekuatan dia untuk menjawab. Ketika malaikat mengatakan, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Si mukmin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa manir rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus pada dirimu itu? Maka si mukmin berkata, Muhammad. 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 Dia seorang nabi dan rasul. Amanna bih wattaba'nah. Kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu kemudian terdengarlah suara, an sadaqu abdi, benar hambaku itu. Perlihatkan tempatnya ia di surga. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Jadi di kubur itu masih ada ujian lagi gitu. Kalau gitu saya mau ngapalin aja lah. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Anak TK juga bisa, gampang itu. Cuma masalahnya ya, akhi, di kuburan tuh yang akan menjawab amal kita ya, akhi.